Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Renadenya MSI selaku dosen pengampu dan Akang Riki Purnama Putra SPD selaku asisten dosen mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisis INDVI dan LST pada daerah Kabupaten Karawang menggunakan aplikasi ARC-Map. Tidak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Rizky Alfajri, yang kedua ada Salsabila Reinata, yang ketiga ada Saufa Ulia Fauziah, yang keempat ada Silva Nurul Fajar, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Soliha Nur Hasanah. Adapun pembagian materi untuk presentasi kali ini yaitu bagian abstrak akan dipresentasikan oleh Saupa, bagian pendahuluan akan dipresentasikan oleh saya sendiri, bagian metode akan dipresentasikan oleh Salsabila Reinata, pembagian hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh Silva dan Rizky, dan yang terakhir kesimpulan akan dipresentasikan oleh Saufa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel bagian abstrak. Nah, berkurangnya lahan bervegetasi dan peningkatan lahan terbangun berdampak pada peningkatan LST disebabkan oleh pertumbuhan perkotaan LST. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerapatan vegetasi dan sebaran suhu permukaan di Kabupaten Karawang pada tahun 2017 sampai 2021 dengan menggunakan metode NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index dan Land Surface Temperature atau LST. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penginderaan jauh atau remote sensing dengan fokus pada analisis Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI dan analisis Land Surface Temperature atau LST. Data yang diperoleh melalui Google Earth Engine atau GEE berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat nilai NDVI dan LST yang fluktuatif pada tiap bulannya. Kesimpulannya pada penelitian ini adalah kendati nilai NDVI dan LST fluktuatif menunjukkan kesimpulan yang sama pada uji, yaitu ketika kerapatan vegetasi meningkat maka suhu permukaan akan menurun dan sebaliknya. Selanjutnya adalah pendahuluan. Dalam menindaklanjuti dan memperhatikan terkait fenomena yang berkaitan dengan suhu dan kerapatan vegetasi, dapat dilakukan penelitian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menyediakan platform penginderaan jarak jauh atau citra satelit yang dapat menganalisis indeks nilai vegetasi dari suhu permukaan suatu wilayah, seperti citra satelit Landas 8 OLI atau TIRS. Citra satelit yang biasa digunakan menggunakan Google Earth Engine merupakan portal web yang menyediakan citra satelit deret waktu global dan data vektor untuk menganalisis suhu permukaan suatu wilayah, dan USGS atau Unit State Geological Survey dalam menganalisis kerapatan vegetasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerapatan vegetasi dan sebaran suhu permukaan di Kabupaten Karawang pada tahun 2017 hingga 2021 dengan menggunakan metode NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index dan LST atau Land Surface Temperature.
NDVI yaitu metode yang digunakan untuk meninjau kerapatan vegetasi pada suatu wilayah dengan menggunakan citra satelit landas 8 oli, sedangkan LST adalah metode untuk menentukan sebaran suhu permukaan pada daerah tertentu terhadap pengaruh lahan bervegetasi dan non-vegetasi. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pengembangan penelitian yang berkelanjutan dan menjadi perhatian untuk senantiasa melestarikan lingkungan dengan cara tetap mempertahankan vegetasi agar tidak terjadi perubahan suhu yang signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penginderaan jauh dengan fokus pada analisis Normalized Different Vegetation Index atau yang biasa disebut NDVI dan analisis Land Surface Temperature atau yang biasa disebut LST. Nah, data NDVI dan LST ini untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang diperoleh melalui Google Earth Engine atau yang biasa disebut GEE. Setelah memperoleh data NDVI dan LST, dilakukan analisis korelasi spasial dan uji regresi linear sederhana antara kedua parameter tersebut di Kabupaten Karawang menggunakan perangkat lunak SIG QGIS 3.16, Edge Hanover, dan Excel 2016. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama ada NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Indeks vegetasi merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur atau memantau kesehatan dan kepadatan vegetasi di suatu area. Khususnya dalam aplikasi pemantauan lahan, pertanian, dan lingkungan. Nilai indeks vegetasi dihitung menggunakan data dari citra satelit atau sensor jarak jauh yang mengukur cahaya tampak dan inframerah dan permukaan bumi. Pada tahun 2017, nilai NDVI minimum Kabupaten Karawang adalah min 0,1971 dan nilai NDVI maksimumnya adalah 0,8789. Nah, seperti pada gambar nomor 1. Nilai NDVI sementara nilai NDVI yang berkisar antara 0,1 hingga 0,8 mencerminkan keberadaan hutan hujan tropis. Sebaliknya, ketika nilai NDVI mendekati plus 1, itu menandakan adanya tutupan vegetasi yang sangat subur. Selanjutnya, pada tahun 2018, nilai NDVI minimumnya adalah 0,0176 dan nilai maksimumnya adalah 0,8655. Pada tahun 2019, nilai NDVI minimumnya adalah min 0,624619 dan nilai NDVI maksimumnya adalah 0,900571. Seperti yang ada pada gambar nomor 3. Nah, pada tahun 2020, nilai NDVI minimum adalah min 0,945084 dan nilai NDVI maksimumnya adalah 0,885092 yang ada pada gambar nomor 4 tahun 2020. Dan selanjutnya yaitu pada tahun 2021 nilai NDVI minimum adalah min 0,66155 dan nilai NDVI maksimumnya adalah 0,886398 yang ada pada gambar nomor 5 tahun 2021. Selanjutnya yaitu ada LST atau Land Surface Temperature. Indeks vegetasi merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur dan memantau suhu permukaan tanah di suatu area, khususnya dalam aplikasi pemantauan lahan, pertanian, dan lingkungan. Nilai suhu permukaan dihitung menggunakan data dari citra satelit atau sensor jarak jauh yang mengukur cahaya tampak dan inframerah dari permukaan bumi. Nah, pada tahun 2017, nilai LST minimum Kabupaten Karawang adalah 13,6752 dan nilai maksimumnya adalah 33,7513 yang ada pada gambar 1.
Nah, nilai NDVI mengidentifikasikan keberadaan pada rumput dan semak belukar, sementara nilai NDVI yang berkisar antara 0,1 hingga 0,8 mencerminkan keberadaan hujan tropis. Sebaliknya, ketika nilai NDVI mendekati +1, itu menandakan adanya tutupan vegetasi yang subur. Pada tahun 2018, nilai LST minimumnya adalah 12,6222 dan nilai maksimumnya adalah 37,0010. Nah, pada tahun 2019, nilai LST minimumnya adalah 16,9819 dan nilai maksimumnya adalah 33,4986. Nah, pada tahun 2020, nilai LST minimumnya adalah 19,6752 dan nilai maksimumnya adalah 36,9606. Nah, pada tahun 2021, nilai LST minimumnya adalah 17,3756 dan nilai maksimumnya adalah 33,9544. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pembahasan dapat kita lihat pada grafik LST dan NDVI tahun 2017 dan sampai 2021, yaitu berdasarkan data hasil analisis pada tabel 1 yaitu NDVI Kabupaten Karawang tahun 2017 bulan Mei nilai maksimum yaitu 0,8789 dan nilai minimum minus 0,2292. Lalu pada bulan Juli hingga bulan September mengalami penurunan hingga nilai maksimum yaitu 0,7066 dan mengalami peningkatan pada nilai minimum yaitu minus 0,1971. Seperti tampak pada grafik gambar 1 di atas, yaitu maksud pada gambar 1 pada tahun 2017 memiliki nilai suatu kepadatan vegetasi tinggi atau high value sebesar 2,6605 dan memiliki nilai kepadatan vegetasi rendah atau low value sebesar minus 0,643137. Sehingga berdasarkan warna pada gambar pada tahun 2017, di Kabupaten Karawang warna biru menunjukkan tingginya kepadatan lingkungan maupun lahan. Warna kuning menunjukkan rata-rata dari suatu wilayah di Kabupaten Karawang yang cukup lebar seperti nampak pada peta, dan warna merah yang menunjukkan bahwa nilai suatu daerah atau wilayah itu memiliki kepadatan yang paling rendah. Berdasarkan hasil analisis pada tabel kedua, NDVI Kabupaten Karawang pada tahun 2018 bulan Mei memiliki nilai maksimum 0,7629 dan nilai minimum 0,0176. Kemudian pada bulan Juli hingga bulan September mengalami peningkatan pada nilai maksimum menjadi 0,8374 dan mengalami peningkatan juga pada nilai maksimum 0,0742. Seperti yang pada grafik 2 pada tahun 2018 memiliki sudut kepadatan vegetasi tinggi atau high value sebesar 16,7697 dan memiliki vegetasi rendah yaitu sebesar minus 16,2319, sehingga berlandaskan pada warna yang ada pada gambar 2, warna biru menunjukkan kepadatan yang tinggi pada lingkungan maupun lahan, dan warna kuning menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari suatu wilayah di Kabupaten Karawang yang cukup lebar, dan warna merah menunjukkan memiliki nilai kepadatan rendah. Berdasarkan data hasil analisis tabel yang ketiga yaitu NDVI Kabupaten Karawang tahun 2019, bulan Mei nilai maksimum yaitu 0,8554 dan nilai minimum minus 0,2051. Lalu pada bulan Juli sampai September mengalami penurunan nilai maksimum menjadi 0,7431 dan mengalami peningkatan nilai penurunan juga menjadi minus 0,3804 seperti tampak pada grafik gambar 3 di atas. Maksud pada gambar 3 pada tahun 2019 memiliki sudut kepadatan vegetasi tinggi atau high value sebesar 0,86769, memiliki vegetasi rendah atau low value sebesar minus 0,662798. Sehingga berlandaskan pada warna pada gambar pada tahun 2018 di Kabupaten Karawang, warna hijau menunjukkan tingginya kepadatan lingkungan maupun lahan, dan warna merah menunjukkan rata-rata data suatu wilayah Kabupaten Karawang yang cukup lebar seperti nampak pada peta.
Berlandaskan hasil data analisis pada tabel keempat, yaitu yang NDVI Kabupaten Karawang tahun 2020, bulan Mei nilai maksimum yaitu 0,8345 dan nilai minimum minus 0,2051. Lalu nilai maksimum pada bulan Juli mengalami penurunan nilai dan Agustus mengalami peningkatan sedikit yaitu 0,8405, tetapi pada bulan September mengalami penurunan lagi sebesar 0,7431. Tetapi pada nilai minimumnya mengalami kenaikan dari bulan Juli sampai bulan Agustus sebesar 0,8523 dan penurunan kembali pada bulan September menjadi 0,7247. Seperti tampak pada gambar 4 di atas, pada tahun 2020 memiliki nilai suatu kepadatan vegetasi tinggi atau high value sebesar 1,5446 dan memiliki nilai kepadatan vegetasi rendah atau low value sebesar minus 124,312 sehingga berlandaskan warna tersebut. Hijau menunjukkan tinggi kepadatan lingkungan lahan, warna kuning menunjukkan rata-rata dari suatu wilayah di Kabupaten Karawang yang cukup lebar seperti tampak pada peta, dan suatu daerah atau wilayah itu memiliki kepadatan yang paling rendah. Lalu berdasarkan pada hasil data analisis tabel 4, yaitu NDVI pada Kabupaten Karawang tahun 2021, tahun 2021 memiliki NDVI pada bulan Mei mempunyai nilai maksimum yaitu 0,8532 dan nilai minimum minus 0,0944. Setelah itu pada bulan Juli sampai bulan September mengalami penurunan nilai pada maksimum dan minimum. Nilai maksimumnya yaitu 0,8345 dan nilai minimumnya minus 0,3143. Seperti pada gambar grafik 5, pada tahun 2021 memiliki kepadatan vegetasi tinggi atau high value yaitu 33,3744 dan memiliki vegetasi rendah yaitu 10,0686. Pada warna yang tercantum pada gambar 5, warna hijau menunjukkan kepadatan paling tinggi pada lahan maupun lingkungan, dan warna kuning menunjukkan nilai rata-rata suatu wilayah yang cukup lebar pada daerah Kabupaten Karawang, dan warna merah menunjukkan memiliki nilai kepadatan yang rendah. Selanjutnya itu ada berdasarkan data hasil analisis pada tabel 1, yaitu LST Kabupaten Karawang 2017. Pada bulan Mei nilai maksimum yaitu 3,7513 dan nilai minimum 14,3987. Lalu pada bulan Juli hingga bulan September mengalami penurunan nilai maksimum yaitu 32,1896 dan mengalami peningkatan nilai minimum yaitu minus 14,9939 seperti tampak pada grafik pada gambar 1 di atas. Maksud pada gambar 1 pada tahun 2017 memiliki nilai suatu suhu permukaan tinggi atau high value sebesar 32,1064 dan memiliki nilai kepadatan vegetasi rendah atau low value sebesar 16,2542. Sehingga berdasarkan warna pada gambar tahun 2017 di Kabupaten Karawang, warna biru menunjukkan tingginya kepadatan lingkungan maupun lahan, warna krem menunjukkan rata-rata dari suatu wilayah di Kabupaten Karawang yang cukup lebar seperti nampak pada peta, dan warna coklat menunjukkan bahwa nilai suatu daerah atau wilayah itu memiliki kepadatan yang paling rendah. Berdasarkan data hasil analisis pada tabel kedua, yaitu LST Kabupaten Karawang pada tahun 2018, pada bulan Mei nilai maksimum yaitu 30,2868 dan nilai minimum yaitu 12,6222. Pada nilai maksimum pada bulan Juli mengalami kenaikan sebesar 31,3409 dan mengalami penurunan pada bulan Agustus sebesar 8,1951. Pada bulan September mengalami kenaikan lagi sebesar 37,0010. Pada nilai minimum bulan Juli mengalami kenaikan sebesar 22,1543 dan penurunan di bulan Agustus sebesar 18,7085 dan mengalami kenaikan lagi di bulan September yaitu menjadi 21,82222. Maksud pada gambar 2 pada tahun 2018 memiliki nilai suhu permukaan tinggi atau high value sebesar 34,7343 dan memiliki kepadatan vegetasi rendah atau low value sebesar 19,8745 sehingga pada warna pada tahun 2018 Kabupaten Karawang warna biru menunjukkan tingginya kepadatan lingkungan maupun lahan krem menunjukkan rata-rata suatu wilayah Kabupaten Karawang yang cukup lebar sehingga nampak pada peta. Warna coklat menunjukkan wilayah suatu daerah atau wilayah memiliki kepadatan rendah. Lalu pada tabel 4 LST Kabupaten tahun 2020 nilai maksimum
itu 32,0991 dan nilai maksimum 196752, dan di bulan Juli sampai September mengalami peningkatan baik pada nilai maksimum maupun nilai minimum. Nilai maksimumnya itu 36,9606 dan nilai minimumnya 20,4413. Pada grafik 4 tahun 2020 yang memiliki vegetasi tinggi high to high value adalah 33,2654 dan memiliki nilai vegetasi pada rendah atau low value adalah 17,22424. Sehingga pada tahun 2020 warna biru menunjukkan kepadatan tinggi pada lingkungan maupun lahan, dan warna hijau menunjukkan rata-rata dari suatu wilayah yang cukup lebar pada Kabupaten Karawang, dan warna merah menunjukkan nilai kepadatan yang rendah. Pada tabel 5 LST 2021 bulan Mei bernilai maksimum 31,7728 dan nilai maksimumnya 21,2859, dan pada bulan Juli sampai bulan September mengalami peningkatan pada nilai maksimumnya yaitu 33,9544 dan mengalami penurunan pada nilai maksimumnya yaitu 17,3719. Dan pada grafik 5 tahun 2021 memiliki vegetasi tinggi atau high value sebesar 33,3744 dan vegetasi rendah atau low value sebesar 10,0686. Sehingga pada gambar tahun 2021 warna hijau menunjukkan kepadatan tinggi pada lingkungan dan lahan, dan warna kuning menunjukkan rata-rata suatu wilayah yang cukup lebar dan pada Kabupaten Karawang, dan merah menunjukkan kepadatan nilai yang rendah. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari praktikum kali ini adalah penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kerapatan vegetasi yang mengacu pada jumlah dan kepadatan tumbuhan dan suhu permukaan di Kabupaten Karawang selama periode 2017 sampai 2021. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana vegetasi bertambah pada suhu permukaan di wilayah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kerapatan vegetasi dan suhu permukaan. Dapat disimpulkan bahwa ketika kerapatan vegetasi meningkat, suhu permukaan cenderung menurun, dan sebaliknya. Ini mengindikasikan bahwa vegetasi yang lebih tebal dan padat memiliki kemampuan untuk menurunkan suhu permukaan di daerah Kabupaten Karawang. Selain itu, data NDVI Normalized Different Vegetation Index memberikan informasi yang sangat berguna tentang keadaan vegetasi di wilayah tersebut. Nilai NDVI yang tinggi menunjukkan kerapatan vegetasi yang tinggi, sementara nilai NDVI yang rendah mengindikasikan kerapatan vegetasi yang rendah. Ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kondisi vegetasi berubah selama periode penelitian. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika vegetasi dan suhu permukaan di Kabupaten Karawang yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai landasan penting dalam upaya pengelolaan lingkungan dan lahan di daerah tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara vegetasi dan suhu permukaan, tindakan pengelolaan yang lebih efektif dapat diambil untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup di wilayah ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.